Hari ini kita akan melakukan review tentang kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan teks editorial. Jadi kita sudah mempelajari 3 kompetensi dasar di teks editorial ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi struktur, yang kedua adalah menganalisis kebahasannya, dan yang ketiga adalah menemukan informasi yang sudah kalian lakukan juga kemarin. Harusnya kayak meeting kita itu minggu kemarin, cuma ada kesibukan jadi ibu batalkan ya. Jadi sekarang ibu akan mereview materi kita untuk kebahasaan dari teks editorial. Silakan disimak ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan ya. Nah, jadi untuk bisa membuat atau menganalisis sebuah teks editorial ya, untuk materi kebahasaannya ada beberapa unsur yang harus kita pahami. Unsur apa saja yang ada? Yang pertama adalah adverbial. Nah, apa itu adverbial? Nah, jadi di kelas 11 sebenarnya pernah Ibu sentil-sentil, apa itu adverbial? Adverbial itu adalah sebuah kata keterangan. Nah, berkaitan dengan teks editorial, maka adverbial yang kita bicarakan adalah adverbial frekuentatif. Apa itu adverbial frekuentatif? Adalah adverbial yang menunjukkan tingkat kekerapan atau perulangan yang berkali-kali. Jadi nanti jika satu pekerjaan di bagian predikat itu dilakukan secara berulang-ulang, maka predikatnya itu nanti dikategorikan sebagai adverbial frekuentif. Nah, sekarang apa tandanya jika predikat itu menggunakan adverbial frekuentatif? Nah, itu nanti ternyata ada kata selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Jadi nanti ketika kamu mengingat ya adverbial frekuentatif itu apa yang kamu ingat? Yang kamu ingat adalah ini cirinya ada kata selalu, sering, jarang, dan juga kadang-kadang ini yang kamu ingat. Ya, nih. Nah, kemudian bagaimana penerapannya dalam penggunaannya sebagai tanda bahwa dia menggunakan adverbial frekuentatif? Kita lihat pada contoh berikut. Nih, Maya sering mendapat masalah ketika ujian. Ia jarang tersenyum jika bertemu orang lain. Kami selalu pergi ke rumah nenek saat libur sekolah tiba. Abang kadang-kadang bekerja sampingan sebagai ojek online. Nah, abang mana abang nih? Aldi mana Aldi? Aldi? Iya, Bu, hadir, Bu. Nah, Hadir. Bang, kalimat-kalimat ini Bang, kenapa dikatakan sebagai adverbial frekuentatif, Bang? Apa tadi ciri? Karena kata-katanya itu ada kata-kata yang menunjukkan tingkat keseringannya, kekerapannya, Bu. Ya, Ya, kata sering, jarang, selalu, dan kadang-kadang itu yang menunjukkan tingkat kekerapannya. oke, jelas ya. Yang lainnya paham? Nah, terima kasih, Bang. Ya, jadi mengapa dikatakan kalimatnya mengandung adverbial frekuentatif? Tadi benar seperti kata Abang, karena dia punya ciri tadi ada kata menunjukkan tingkat kekerapan, yaitu sering, jarang, selalu, dan juga kadang-kadang. Nah, sampai di sini adakah yang belum paham adverbial frekuentatif? Glenn, paham Glenn? Paham, Bu. Paham? Oke, Paham. ya, paham ya, Bes paham ya. Oke, nah sekarang di samping adverbial frekuentatif, nah ada juga sebenarnya konjungsi. Nah, konjungsi juga sudah pernah kamu kenal di kelas 11 dan kelas 10 ya. Apa itu konjungsi Jojo? Jojo mana Jojo? Jo? Halo Jo. Ya, Bu. Ya, apa Ya, itu Bu. konjungsi, Nak? Kata penghubung antar kalimat. Ya, kata penghubung yang bisa mungkin antar kalimat, antar kata, antar frase, ya antar clause. Jadi benar kata Jojo. Jadi kata konjungsi itu sama dengan kata penghubung. Nah, jadi sekarang ini berdasarkan fungsinya, Glenn jangan menggigit baju, Glenn. Rusak nanti baju kamu. Ya, kayak anak kecil lah Glenn. Apa, Nak? Bu, Apa? baju lu tertinggal dalam mobil, Bu. Astagfirullahaladzim, Bilal bin Robah. Cari alasan yang bagus, panggil. Allahu Akbar, ya. Cari alasan yang bagus, Bang. Ya Allahu Akbar. Bayar di waktu lang lomba, Wiji. Nah, bayar waktu lang 2 ekor. Uma Bu, baju ideal boleh, Bu. Ya udah pokoknya astagfirullahaladzim Bilal. Ya udah bayar nanti waktu lang sama Bu Wiji. Awas. Nggak tahu urusan kita. Mantap, Bu. Ingatilah yang lainnya, ingatkan Bilal nanti setor waktu lang dengan kita. Mantap. Ya udah, enak lah, lanjutkan ya. Oke, Bilal nggak apa-apa.
Ya, jadi konjungsi sekali lagi adalah kata penghubung seperti yang kata Jojo katakan tadi. Nah, jadi berdasarkan fungsinya dalam teks editorial, konjungsi itu berfungsi menghubungkan antar klausa, antara kalimat dan juga antar paragraf. Nah, berdasarkan 3 fungsi ini tadi, maka konjungsi ini, maka konjungsi ini dibedakan menjadi 3 juga jenisnya. Jadi ada konjungsi antar klausa, konjungsi antara kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Jadi ada 3 jenisnya. Nah sekarang bagaimana penggunaannya dalam teks editorial? Yang pertama kita mulai dengan konjungsi antar klausa. Konjungsi antar klausa ini adalah konjungsi yang menghubungkan antar 2 klausa atau lebih. Nah sekarang pertanyaannya, nah mungkin kalian akan Ibu ingatkan lagi, apa sih itu klausa? Nah jadi klausa itu minimal struktur kalimat yang terdiri atas fungsi subjek dan predikat. Kemudian objek pelengkap boleh ada, boleh tidak. Contoh nih ya, Saida Lestari menulis surat. Saida subjek, menulis predikat, surat adalah objek. Itu adalah disebut dengan satu klausa. Kemudian ada lagi kami, Asisi tersenyum manis. Nah, Asisi subjek, tersenyum predikat, manis adalah pelengkap. Nah, jadi sekarang jika kita buat kalimat yang mengandung, nah kalau ini, jika kita buatlah kalimat yang mengandung konjungsi antar klausa seperti apa? Dengan Saida menulis surat dan Asisi tersenyum manis. Berarti dalam kalimat itulah konjungsinya berperan menghubungkan 2 buah klausa dalam satu kalimat. Karena itu nanti konjungsi antar klausa itu letaknya selalu di tengah-tengah. Jadi antara 2 buah klausa. Ya. Nah, kemudian biasanya konjungsi antar klausa ini terdapat di dalam kalimat majemuk setara. Nah, ini ya, yang harus kami ingat lagi, kalimat majemuk itu ada disebut dengan induk kalimat dan anak kalimat. Nih, jadi kalau misalnya begini, tadi itu kan Saida menulis surat satu kalimat, ya satu klausa. Kemudian Asisi tersenyum manis satu klausa. Dihubungkan dengan konjungsi dan, jadi kan Saida menulis surat dan Asisi tersenyum manis adalah satu buah kalimat majemuk yang menggunakan konjungsi hubungan antar klausa. Pertanyaannya, yang mana induk kalimatnya? Nah, Ibu ingatkan lagi ya. Induknya berarti letaknya sebelum ada konjungsi. Berarti yang mana Saida induknya, Nak? Yang mana induknya? Yang Saida ya, menulis Saida surat. Menulis surat. Yang mana anaknya berarti Gina Faila? Asisi tersenyum manis, Bu. Ya, Asisi tersenyum manis. Nah, ya, jadi ingat ya, jadi sekali lagi konjungsi antar klausa seperti itu modelnya. Sampai di sini Novel ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu, lanjut. Tidak aja, lanjut ya. Nah, sekarang berikutnya. Nah, ini ya, sekarang Ibu lanjutkan. Berdasarkan jenisnya, jadi nanti ini, konjungsi antar klausa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah korelatif, yang kedua subordinatif, dan yang ketiga adalah koordinatif. Ya, jadi antar klausa ini konjungsinya 3, ada korelatif, ada subordinatif, dan juga ada koordinatif. Nah, sekarang apa itu konjungsi korelatif? Ya, jadi langsung Ibu bedakan dengan yang koordinatif. Kenapa beda? Karena kan Ibu langsung bedakan karena sekali lagi dia memiliki fungsi yang sama. Nah, sekarang lihat bedanya. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan 2 kata, frase, klausa yang memiliki status hubungan yang setara atau sederajat. Sama seperti koordinatif, dia juga punya hubungan yang setara. Jadi dia koordinatif dengan korelatif itu sama. Dia menghubungkan 2 buah kata atau frasa atau klausa yang memiliki hubungan yang setara. Cuma nanti bedanya di mana? Yang koordinatif itu konjungsinya lebih sederhana. Sedangkan yang korelatif nanti di dalam satu bangun kalimatnya dia menggunakan penanda 2 konjungsi. Jadi misalnya ya contoh nih, baik titik-titik maupun titik-titik itu adalah konjungsi korelatif. Jadi di dalam bangun kalimat itu terdapat 2 penanda
konjungsi. Contoh lagi, tidak hanya titik-titik tetapi dalam kurung juga titik-titik. Atau entah titik-titik, entah titik-titik. Bukan hanya titik-titik-titik, melainkan titik-titik. Jadi di dalam konstruksi kalimat dinyatakan konjungsi korelatif itu, jika menggunakan dua buah penanda konjungsi. Tetapi yang disebut dengan koordinatif, jika nanti di dalam bangun kalimatnya cuman terdapat satu konjungsi saja. Misalnya dan, atau, tetapi. Sekarang kita lihat contohnya. Ya, nih misal. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini ya contohnya. Baik anak kandung maupun anak tiri, ayah selalu memperlakukan secara adil. Nah, ya Bes, mana ya Bes, nak? Bes? Oh, Nah, yang pertama ini di kalimat ini menggunakan konjungsi apa, Bes? Baik anak relatif lah, Bu. korelatif. Kenapa korelatif, Bes? Ya, karena konjungsinya, Bu. Apa konjungsi penandanya, nak? Yang baik sama maupun itu. Baik sama maupun. Yang Okay. maupun. Ya, baik dengan Ya. maupun ya. Jadi yang Ibu tebalkan adalah penanda Ya. konjungsi. Jadi dia masuk dalam konjungsi apa tadi, Bes? Korelatif. Korelatif. Berikutnya, Alia mana Alia? Gusti Alia. Alia? Bu, ada Bu. Ada. Sekarang lihat ya, saya rajin belajar supaya kedua orang tuaku merasa senang. Nah, ini konjungsi antar klausa yang termasuk jenis apa, nak? Korelatif apa koordinatif? Koordinatif berarti loh, Bu. Ya, kenapa koordinatif ya? Konjungsinya cuma satu kata, misalnya kayak dan. Nah, ini contohnya pakai kata supaya. Oke, nah. Yang lainnya paham, nak? Penggunaan konjungsi korelatif dengan koordinatif? Aman, Bu, aman. Aman, oke. Terima kasih. Oke Insya ya? Allah paham, Bu. Paham. Ingat ya, cirinya yang kami ingat. Nah, sekarang berikutnya. Yang berikutnya adalah konjungsi koordinatif antar klausa yang bersifat subordinatif. Jadi bedanya dengan koordinatif di mana? Bedanya subordinatif adalah bertingkat. Jadi dia nanti menghubungkan dua klausa atau dua frase yang menyatakan hubungan yang bertingkat atau tidak sederajat. Nah, karena itu nanti naklah berdasarkan jenisnya, maka konjungsi antar klausa subordinatif ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, nanti mengingatnya, menyatakan hubungan pengandaian. Jadi nanti kalau dia pengandaian maka Cina ada kata andaikan, sekiranya, seandainya. Contoh nih ya, seandainya masuk sekolah, koma, ya, Glenn pasti akan mendapat uang yang banyak. Nah, itu berarti menyatakan konjungsi antar klausa yang menyatakan hubungan apa, Glenn? Penggadaian, Buai. Penggadaian. Penggadaian itu gadaian emas. Penggadaian itu menggadaikan emas. Ayo, apa itu? Oh, boleh sih. Bahasanya apa itu bacanya? Penggadaian apa pengandaian? Yang mana? Pengandaian. Iya, kalau penggadaian sih. Nah, kalau penggadaian tuh berarti tuh Glenn mau dapat duit banyak, apa yang digadaikan di rumah tuh. Siapa yang tidak mau, Bu? Oh iya, nah, apa cirinya, Glenn? Itu ada contohnya tuh ada kata andaikan, sekiranya, seandainya. Nah, oke ya. Yang kayak Ibu itu lah. Nah, iya, oke deh. Nah, jadi ingat ya, jika dia menyatakan pengandaian, maka yang kedua cirinya nih, andaikan, sekiranya, seandainya. Menyatakan syarat jika ada kata jika, kalau, asal-asalkan. Ini misalnya nih, Siva, nah misalnya, Siva akan berangkat ke sekolah jika hari tidak hujan. Nah, itu berarti menyatakan syarat. Di mana taunya Siva? Siva ada dua ya? Kenapa, Bu? Satunya Dewi. Siva, apa cirinya, nak? Menyatakan syarat tadi. Kenapa, Bu? Siva akan berangkat ke sekolah jika hari tidak hujan. Apa cirinya, nak? Menyatakan, Kak, Bu. Ya, menyatakan hubungan apa, nak? Siva akan berangkat ke sekolah jika hari tidak hujan. Berarti dia menyatakan hubungan konjungsinya kah apa, Bu? Atau keterangannya? Ya, keterangannya apa? Menyatakan kah, Bu? Ya, menyatakan apa, nak? Bimo. Pengandaian kah, Bu? Nah, Bimo mana Bimo?
Enggak. Nah, Bimo sayang sama Siva? Enggak. Nah, iya, gitu ya. Udah. Sekarang Bimo bantuin Siva, gitu ya. Kalimatnya kan begini. Siva Ditolak. ditolak langsung ya Glenn ya. Siva akan berangkat ke sekolah jika hari tidak hujan. Nah, sekarang Bimo itu konjungsi antar klausa subordinatif yang menyatakan hubungan apa, Nak? Hubungan syarat. Pengandaian kah, Bu? Syarat. Hubungan Syarat. Sipa dan Bimo. Glenn-nya. Hubungan syarat ya Bimo ya. Nah, di mana taunya Bimo? Karena ada kata jikanya, Bu. Ya, kata Jika jika tidak jadi. hujan. Nah, jadi Siva dibantuin oleh Bimo itu. Nah, karena Bimo sayang sama Siva, tirnya Bimo itu syarat Siva ya. Jadi nanti harus iya. Nah, jadi nanti yang kamu ingat nah ini jika nanti ada kata jika, kalau, asal-asalkan berarti dia menyatakan hubungan syarat gitu ya. Oke. Jelas ya? Oke, berikutnya. Nah, berikutnya menyatakan hubungan waktu. Nanti jika ada cirinya ada kata sesudah, sebelum, setelah, sejak, ketika, sementara, selama, sehingga, sambil. Nah, Delvi mana Delvi? Ah? Ada Bu. Nah, Delvi coba Del buat kalimat dengan menggunakan salah satu konjungsi ini, Nak. Kalimat. Delvi mengerjakan PR sesudah ia mandi. Ya, Delvi mengerjakan PR sesudah dia mandi. Orde itu masuk menyatakan hubungan waktu karena apa, Dek? Halo, Orde. Orde. Masuk mana, Nak? Menyatakan hubungan waktu yang menyatakan hubungan waktu kan. Dari cirinya apa di situ tadi? Kalimat Delvi tadi ada apa? kata sesudah. Ada kata sesudah. Jadi yang kami ingat sekali terima kasih ya Orde, Delvi ya. Jadi jika dia menyatakan hubungan waktu, maka kami ingatlah cirinya seperti ini. Nah, Noval, mana Noval? Noval. Hadir, Bu. Ya, jika Ya, Bu. menyatakan tujuan apa cirinya, Val, yang harus kamu ingat? Yang pertama itu kan harus ada konjungsi agar sama supaya. Ya, sekarang coba buat kalimatnya dengan menggunakan konjungsi itu. Saya ingin belajar lebih giat agar lulus ke universitas yang saya inginkan. Nah, itulah jadi cirinya ada kata agar gitu, Val ya. Jadi dia menyatakan Ya, apa tadi, Val? Kata agar atau supaya yang menyatakan tujuan. Menyatakan tujuan, oke. Bisa ya. Sekarang Maria Ya, Bu. pacarnya Jonathan. Menyatakan Ya, Bu. dengan. Nah, menyatakan dengan itu apa cirinya, Maria? Menyatakan dengan. Ada ciri? Cara. Sekarang coba kamu buat kalimat dengan menggunakan cara. Coba buat dengan cara. Oke. Sambil Maria kita tunggu Maria, Novita coba buat dengan kata bahwa. Maria sudah bisa? Bentar Bu, anu kata-katanya dulu. Oh ya. Jonathan pacar Limantara mau dibantu Maria? Apa, Bu? Mau bantu Maria bikin kalimat dengan menggunakan kata cara? Ayo. Bisa? Novita bisa nak dengan kata bahwa? Bu. Sudah? Silakan Maria. Nggak usah ribet-ribet dengan kalimatnya, yang sederhana saja. Apa? Hah? Silakan. Silakan Maria. Ya. Saya ingin belajar saya ingin belajar belajar
Nah, Jonathan Jaya Limantara, bantulah Maria memuat kalimat dengan menggunakan cara. Ayo. Caranya itu bukan ada kata cara di dalam kalimatnya kan, Bu, tapi Bukan. kayak Konjungsi. Coba. Contohnya gini, Bu. Nah. Kucing berlari dengan sangat kencang. Caranya dengan sangat kencang. Ya. Hah? Kucing berlari. Kucing berlari dengan sangat kencang. Kalau cara membuat kucing berlari adalah dengan memukul misalnya kan ekornya. Nah, itu lah. Jadi kata caranya dimunculkan karena dia berperan sebagai konjungsi dalam kalimat itu. Ini ya. Oh, seperti itu. Seperti itu ya Maria ya. Oke, yang lainnya bisa ya. Nah, sekarang bahwa Novita gimana contohnya, Nak? Novi mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Ya, Novi mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Nah, jadi sekali lagi, untuk mengingat konjungsi subordinatif yang kamu ingat adalah ciri dari masing-masing maknanya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Ya, berikutnya adalah menyatakan pemiripan. Nanti dia punya cara kata seolah-olah, seakan-akan, seperti, sebagaimana. Menyatakan konsensif, jadi dia punya ciri ada meskipun, walaupun, biarpun, sekalipun. Menyatakan sebab, nanti dia punya ciri ada kata sebab, karena, oleh karena itu. Nah, jadi sekali lagi untuk mengingat konjungsi antar klausanya, maka kamu ingatlah ciri dari masing-masing konjungsinya. Jadi antar klausa ada 3 konjungsinya, ada 3 jenisnya, koordinatif, korelatif, dan subordinatif. Untuk subordinatif dia punya ciri yang berbeda-beda tergantung nanti dengan maknanya ya. Silakan nanti kamu hafalkan itu untuk bisa menjawab soal ujian. Berikutnya ya, konjungsi antar kalimat. Jadi kalau dia antar kalimat artinya nanti di dalam satu paragraf. Nah, jadi nanti bedanya dengan antar klausa di mana jika antar klausa dia cuma satu buah kalimat. Nah, jadi kan Delphi akan belajar setelah Delphi akan masuk kelas sesudah dia sarapan pagi misalnya. Itu kan cuma satu buah kalimat. Tetapi jika nanti konjungsi antar kalimat, maka dia letaknya di dalam satu buah paragraf. Sekarang lihat contoh anak-anak nih. Silahkan lihat sekarang contoh paragraf pertama. Nih, Tias, baca Tias paragraf pertama. Ya, Bu. Rindu adalah anak yang periang sejak kecil. Ia sangat senang bermain-main bersama ayah dan ibunya. Walaupun anak tunggal, Rindu tidak pernah manja. Ia selalu membantu pekerjaan ibu tanpa diminta. Akan tetapi, sekarang semua tinggal kenangan. Semua kebahagiaan itu sudah terenggut darinya. Kecelakaan penyebab semua itu. Oke, nah sekarang ibu tanya, Isra mana Isra? Isra mana Isra? Saya, Bu. Nah, Isra, lihatlah, sekarang perhatikan, ini kalimatnya di atas beberapa buah kalimat ya. Ada kalimat pertama itu rindu sampai kecil itu kalimat pertama. Kalimat kedua ia sampai dengan ibunya. Sekarang kalimat ketiga walaupun sampai dengan manja. Kalimat keempat ia sampai dengan diminta. Kalimat kelima akan tetapi sampai dengan kenangan. Keenam semua sampai dengan darinya. Kecelakaan sampai dengan semua itu. Nah, sekarang lihat nih. Pada kalimat ketiga terdapat konjungsi. Apa konjungsinya, Isra? Konsensif iya, Bu. Wah, ini konjungsinya apa? Nih, apa nih? Katanya apa? Walaupun ya, Bu? Walaupun. Oke. Sekarang pada kalimat kelima terdapat konjungsi juga, Isra? Akan tetapi ya, Bu. Akan tetapi. Nah, jadi sekarang terima kasih Isra ya. Untuk membedakan konjungsi antar klausa dengan antar kalimat di mananya. Jadi jika antar kalimat dia antar klausa dia cuma terletak dalam satu bangun kalimat, tetapi kalau antar klausa dia terdapat dalam satu paragraf yang menghubungkan antara kalimat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dalam satu buah paragraf ya. Jadi beda ya, jelas ya? Paham bedanya? Paham, Bu. Paham, oke. Nah, jadi sekali lagi seperti itu bentuknya. Jadi jika dalam satu kalimat maka antar klausa, jika dalam satu klausa dalam satu kalimat, jika dia satu kalimat berarti antar kalimat berarti dia menghubungkan dalam satu buah paragraf. Ibu ulang ya. Jika antar klausa berarti dia menghubungkan dalam satu kalimat saja, tetapi jika dia antar kalimat maka dia menghubungkan di dalam satu buah paragraf. Oke ya. Nah, sekarang yang berikutnya apa sih cirinya? Ini cirinya nih. Ya, ini nanti kamu hafalkan.
cirinya. Menyatakan konsekuensi, ada ciri dengan demikian, kebalikan, keadaan setelahnya, dan seterusnya. Nanti tinggal kamu baca nantinya. Nah, sekarang berikutnya. Jika antar paragraf, artinya nanti dia menghubungkan, konjungsi itu menghubungkan antar paragraf. Jadi nanti paragraf pertama, kedua, dan ketiga dihubungkan dengan menggunakan konjungsi. Seperti apa contohnya? Nah, sekarang nih, lihat nih ya contohnya nih. Fania mana Fania? Iya, Bu. Ya, sekarang Van, lihat baca sekarang paragraf kedua dan ketiga, Van. Terlebih lagi, bukan hanya ayahnya yang pergi, tetapi juga ibunya. Hanya Rindu yang bisa diselamatkan. Terus? Beruntung Rindu dapat dikeluarkan dari mobil sebelum mobil itu meledak. Oke, berikutnya. Berdasarkan cerita warga, mobil tiba-tiba oleng dan jatuh ke jurang. Warga yang melihat segera menolong. Akan tetapi, posisi ayah dan ibu Rindu yang terjepit menjadi susah untuk dievakuasi. Oke, terima kasih Fania. Fikri Wahab sudah masuk belum? Sudah dari tadi, Bu. Sudah dari tadi, baik. Fik, sekarang jelaskan Fik, bedanya ini antar paragraf dengan antar kalimat. Apa bedanya, Fik? Mungkin ini masuknya yang di jangan pakai mungkin, lagi. yang pasti. Apa baik? Pakai penggunaan konjungsi yang terlebih lagi dan berdasarkan itu, Bu. Bedanya dengannya antar kalimat tadi di mana, Nak? Karena posisinya di awal-awal paragraf itu, Kak. Apalagi? Dan kalau ini ceritanya ini berkesinambungan dengan kalimat terakhir pada paragraf 1. Jadi kan tadi itu semua kebahagiaan itu sudah terenggut darinya. Nah, habis itu dilanjutkan oleh terlebih lagi, bukan hanya ayahnya yang pergi, tetapi juga ibunya. Berarti kan ini maksudnya ada kebahagiaan yang terenggut karena orang tuanya juga sudah tiada. Terus? Kalau untuk yang beruntung Rindu dapat dikeluarkan dari mobil sebelum mobil itu meledak, itu berkesinambungan juga dengan itu kan ada kecelakaan di mobil, Bu. Habis itu berdasarkan cerita warga, mobil tiba-tiba oleng dan jatuh ke jurang. Karena kan Rindu itu diselamatkan sebelum mobil itu sendiri meledak. Oke. Ya, makasih Fik. Nah, terlepas dari penjelasan Fikri, jadi ini konjungsi antar paragraf itulah konjungsi yang menghubungkan antara paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Ya, jadi sekarang bedanya konjungsi antar kalimat di mana? Jika tadi antar kalimat dia terdapat di dalam satu buah paragraf seperti yang tadi Tias baca tadi, kemudian tadi jarnya Isra di dalam paragraf pertama ada kata walaupun dan akan tetapi dia menyatakan hubungan dalam satu kalimat, ya. Tetapi nanti yang dibaca oleh Fania tadi terlebih lagi berdasarkan seperti penjelasan Fikri tadi, dia merupakan menggunakan konjungsi antar paragraf. Di mana taunya? Yang pertama seperti kata Fikri tadi dia terletak di awal paragraf. Kemudian dia menghubungkan antara konstruksi bangun kalimat paragraf pertama dengan konstruksi paragraf berikutnya. Jadi sekali lagi bedanya antar paragraf itu di mana letaknya? Jika dia berfungsi menghubungkan antara paragraf pertama dengan paragraf selanjutnya. Tetapi kalau dia antar kalimat, maka dia berfungsi untuk menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat berikutnya. Sekarang kita perluas pemahamannya. Akil mana Akil? Akil? Nah, sekarang Ibu baca ke sini. Berdasarkan cerita warga, mobil tiba-tiba oleng dan jatuh ke jurang. Warga yang melihat segera menolong. Akan tetapi, nah sekarang Ibu tanya, penggunaan akan tetapi pada kalimat ketiga di dalam paragraf B, pada kalimat ketiga di dalam paragraf ketiga ini menyatakan hubungan konjungsi antar kalimat atau antar paragraf. Antar kalimat. Antar kalimat. Kenapa begitu, Kel? Karena di sini kan ada tiga kalimat dalam satu paragraf dari berdasarkan cerita warga ini, Bu.
Iya. Dulu kan kalimat pertama berdasarkan cerita sampai ke jurang. Kalimat kedua warga sampai menolong dan selanjutnya akan tetapi sampai dievakuasi. Jadi ini nih kalimat 2 sama kalimat 3, Bu. Dihubungkan dengan akan tetapi ya. Oke. Oke, jelas ya? Yang lainnya jelas? Jelas. Jelas. Widya jelas, Wid? Jelas, Bu. Ya, Nelva bisa memahami, Nel? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Denny masih hidup? Hidup, Bu, hidup. Hidup, oke. Jelas, Den? Insyaallah. Alhamdulillah. Oke ya, jelas ya. Berarti konjungsi paragraf aman. Nah, sekarang yang berikutnya. Di samping konjungsi, maka di dalam teks editorial terdapat juga kata kerja atau perba istilahnya. Nah, kata kerja ini sudah sering Ibu sebutkan. Kita menggunakan dari waktu kita bicara teks apa pertama itu lamaran kerja, kemudian juga teks cerita sejarah. Nah, sekarang di editorial juga ada perba material, perba relasional, dan perba mental. Nah, sekarang disebut dengan perba material jika pada bagian predikatnya si